Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia, rahmatnya serta kesempatannya untuk kita bisa berjumpa kembali di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu lil awwabin. Qalu ya Rasulullah, manil awwab? Qala alladhi yudhnib thumma yatub. Thumma yudhnib thumma yatub. Thumma yudhnib thumma yatub. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al jannatu lil awwab. Surga itu sesungguhnya milik orang-orang yang suka bertaubat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manil awwab? Siapa itu orang-orang yang suka bertaubat? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang yang yudhnib tsumma yatub, orang-orang yang berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah, tsumma yatub, kemudian dia bertaubat. Tsumma yudhnib tsumma yatub, kemudian dia mengulangi dosanya dan dia pun juga mengulangi taubatnya. Tsumma yudhnib tsumma yatub, dia pun terus mengulangi dosanya, tapi dia juga akan terus menerus mengulangi taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita pahami bahwasanya hadis ini tidak memotivasi kita untuk bermaksiat kepada Allah. Hadis ini tidak mengajarkan kita, mengajak kita untuk melanggar perintah-perintah syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi fokus utama, poin utama dari hadis ini adalah mengajarkan kepada kita bagaimana taubat kita kepada Allah. Bagaimana kesungguhan kita bertaubat setelah melakukan maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun faktanya manusia, saya dan Anda sekalian memiliki banyak sekali dosa. Karena memang manusia tercipta sebagai tempat salahnya dan lupa. Pun juga demikian, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala suka sekali dengan mengikuti hawa nafsunya. Maka jangan itu yang kita lihat. Jangan sifat manusia yang hina ini, jangan sifat manusia yang penuh dengan dosa ini yang kita lihat. Akan tapi kita harus lebih banyak melihat sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sifat Allah? Sifat Allah yang Al-Ghaffar, sifat Allah yang Maha Pengampun. Itu yang harus kita fokuskan, itu yang harus menjadi tujuan utama kita dari hadis ini. Meskipun memang kita masih banyak sekali berlumuran dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini tidak disebutkan dosa apa yang dilakukan seseorang ini sampai dilakukan berulang kali. Dosa besarkah, dosa kecilkah? Akan tapi poin dari hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat hambanya selama dia bersungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum penutup, mari kita lihat salah satu hadis qudsi yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu tabaraka wa taala, ya ibadi, law annakum ma tudznibun la dhahaba Allahu wa la atabiqaumin yudznibun fayastaghfirun faghafarallahu lahum. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law annakum ma tudznibun, jika seandainya kalian tidak melakukan perbuatan dosa,
jika seandainya kalian tidak memiliki dosa sama sekali, la dhahaballahu wa la ata biqaumin, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan pergi dan mendatangi kaum-kaum orang-orang yang yudhnibun fayastaghfirun, orang-orang yang memiliki dosa, orang-orang yang berbuat maksiat, tapi setelah itu dia beristighfar kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? Faghafarallahu lahum, maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa melihat betapa besarnya, betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seandainya, bahkan seandainya jika kita tidak memiliki dosa, Allah dengan senang hati, Allah dengan kerelaannya akan mendatangi orang-orang yang berbuat dosa supaya bisa menerima taubat mereka. Maka sungguh rugi bagi orang-orang yang tidak punya keinginan atau tidak terketuk hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Al-Ghaffar. Allah itu pasti akan mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosa hambanya. Terlebih pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Maka mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini menjadi bulan penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak taubat kita, memperbanyak istighfar kita, supaya saat ini dan seterusnya dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melakukan amal ibadah dengan senang hati, kita bisa melakukan ibadah dengan keikhlasan hati dan keringanan hati kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.